Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eneris Ramadhani, NIM 5011903113, kelas 2I Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin. Tujuan saya di sini membuat video memenuhi tugas akhir sekolah UAS. MK Pengantar Manajemen, dosen pengampu Pak Zah Haryanto, SH, MH yang saya hormati. Di sini ada 3 soal. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan soal yang pertama. Dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan. Jelaskan. Tahap yang pertama menetapkan tujuan atau serangkai tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tahap yang kedua merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang dihendaki capai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting. Tahap yang ketiga mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan, kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya tahap mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses mencapai tujuan penilaian. Soal kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini ditemukan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi, pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan hierarkinya dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Teori ini terdapat ada beberapa kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman yang kekerasan fisik atau psikis, seperti lingkungan yang bebas, kondisi yang aman dari kekerasan. Terus kebutuhan sosial. Selanjutnya teori motivasi MC Kailan. Konsep ini penting dari motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia mana merupakan motivasi prestasi. Menurut MC, individu dengan memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi untuk baik dibandingkan lainnya, terdapat 3 kebutuhan. Teori X dan YMC Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dengan teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC. Gregor merupakan 2 perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenakan dengan teori X dan Y. Yang pertama, teori X. Kebanyakan pekerjaan itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Karena dasarnya memang tidak senang bekerja, maka pengadilan bahkan diperlukan hukuman serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemampuan diri sendiri atas segala, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Selanjutnya teori Y. Masuk teori Y, usaha fisik mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan bermain dan beristirahat. Rata-rata seorang yang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak, tak hanya menerima namun juga mencari tanggung jawab. Ada kemampuan yang sangat imajinasi serta kualitas yang digunakan untuk mencerahkan masalah dalam organisasi yang tersebar luas seluruh pegawai. Selanjutnya teori motivasi RZ. Teori ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor. Teori bagaimana sih seorang manajemen yang bisa menghadirkan faktor-faktor
yang terdapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Selanjutnya teori ERG Clayton-Alderfer ditemukan oleh Alderfer. Ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari eksistensi, yang mana kebutuhan akan eksistensi, relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Selanjutnya soal nomor 3, saya akan membaca. Pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa COVID-19. Muncul baik dengan kalangan pendidikan serta tidak pelaksanaan memiliki kendala. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen dan terhadap dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapai tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi apa yang dimaksud. Motivasi apa yang diberikan tentang pendidikan ketika belajar online saat pandemi COVID-19? Baiklah, saya akan menjawab soal itu. Saat ini siswa memasuki pekan ketiga pembelajaran dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setiap sekolah memiliki teknik dengan cara yang berbeda-beda dalam pelaksanaan. Ada yang mengirim tugas melalui grup WhatsApp kelas, manfaat aplikasi pembelajaran online. Bukan ada juga pembelajaran live di media sosial. Hanya saja mulai ada keluhan tentang pelaksanaan belajar di rumah ini, seperti pengaduan diterima Komisi Pelindung Anak Indonesia (KPAI). Menurut Komisioner KPI Retno Listiantri, orang tua mengeluarkan beratnya pengusaha dari guru yang harus dikerjakan dengan waktu sempit. Apalagi kebanyakan tugas yang diberikan adalah jenis tugas kuno yang membosankan, seperti meringkas buku atau mengajarkan soal-soal. Lalu di tengah televisi penyebaran COVID-19, bagaimana memberikan tugas yang membahagiakan siswa? Yang pertama, rancangan siklus dan sebaran tugas. Kepala sekolah bersama guru harus mengevaluasi sebaran tugas untuk setiap mata pelajaran di setiap kelas. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mendesain siklus tugas yang diberikan. Selanjutnya yang kedua, beri tugas secara bertahap. Pemberian tugas secara bertahap menjadikan pembelajaran lebih dimengerti oleh anak. Kemungkinan anak mengerti lebih dalam pada setiap pembahasan. Itulah dari hasil video saya. Apabila ada kekurangan yang tidak jelas dari kata yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.